Hai teman-teman, selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo Sobat Kia semuanya, kembali lagi bersama Bang Kia di dalam serial video sejarah. Bang Kia mengingat di waktu masa SMA, di dalam pelajaran sejarah mengatakan, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Untuk itu, di dalam video kali ini, kita akan belajar dan mengingat kembali sejarah berdirinya gereja HKBP berkisar 159 tahun yang silam. Maka dari itu, kita akan memasuki video pembelajaran sejarah tersebut. Maka siapkan hati dan pikiran Sobat Kia semuanya agar kita dapat menangkap dan mengingat dan mengenang kembali sejarah berdirinya gereja HKBP melalui utusan-utusan Tuhan. Gereja HKBP Huria, Kristen, Batak, Protestan. Sesuai dengan namanya, Batak, gereja ini bertumbuh di tanah Batak dan sampai saat ini mayoritas adalah suku Batak. Kemudian dari nama Protestan menggambarkan bahwasanya dogmatika atau ajaran yang dianut oleh gereja HKBP adalah aliran Protestanisme yang dibawa oleh Martin Luther. Nah, Sobat Kia semuanya, seharusnya kita bangga mendengarkan bahwasanya gereja HKBP adalah organisasi keagamaan terbesar ketiga di Indonesia. Hal itu karena berkat Tuhan yang selalu menyertai firman yang harus diberitakan. Baiklah, kita lanjut ceritanya. Jika Sobat Kia semua pernah mengingat atau mendengar bahwasanya gereja HKBP berdiri pada 7 Oktober 1861, itu benar. Gereja HKBP berdiri pada 7 Oktober 1861. Dan di dalam kisah inilah kita akan berangkat untuk mengingat, mengetahui dan mengenang kembali sejarah berdirinya gereja HKBP. Karena pada tanggal ini merupakan sejarah terbaik yang harus selalu dikenang oleh seluruh jemaat gereja HKBP. Setelah proses panjang yang dilakukan oleh para misionaris untuk penginjilan di tanah Batak, sudah banyak menghasilkan bibit-bibit munculnya kekristenan di tanah Batak. Namun, pada tanggal 7 Oktober 1861 adalah titik sebutan berdirinya gereja HKBP di tanah Batak. Dan inilah yang akan kita lihat para pendiri gereja tersebut yang disebut para misionaris. Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, dalam sebuah tulisannya mengatakan, di dalam tradisi dan kehidupan gereja di seluruh dunia, ada 3 cara menentukan hari lahir suatu gereja. Yang pertama, ditetapkan berdasarkan tanggal ibadah minggu yang pertama dilakukan. Yang kedua, ditetapkan berdasarkan tanggal pelaksanaan baptisan yang pertama dilakukan. Dan yang ketiga, ditetapkan berdasarkan tanggal rapat atau sinode yang pertama dilakukan. Dari 3 tata cara di atas tersebut, maka HKBP menetapkan pemilihan tanggal berdirinya gereja ini adalah pada tata cara yang ketiga, yaitu ditetapkan berdasarkan
tanggal rapat atau sinode yang pertama dilakukan di gereja HKBP. Para misionaris melakukan perundingan yang sangat luar biasa pada saat itu dengan topik pembicaraan bagaimana firman Tuhan agar tersebar ke seluruh tanah Batak. Maka para misionaris memutuskan satu kesepakatan untuk melakukan persebaran penginjilan. Adapun para misionaris tersebut adalah yang pertama, Pendeta Karl Wilhelm Heyn. Kedua, Karl Johann Klamer. Ketiga, Pendeta Friedrich Wilhelm Betz. Keempat, Gerrit van Asselt, atau sebutan nama mereka yang biasanya adalah Heyn, Klamer, Betz, dan van Asselt. Mereka mengadakan rapat pertama tersebut di Sipirok. Seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, rapat itu menetapkan orientasi wilayah dan perluasan daerah penginjilan. Sobat Kia semuanya, jika kita memperhatikan dengan baik sampai pada masa ini, hasil dari persebaran penginjilan tersebut sangat menentukan berkembangnya kekristenan. Oleh karena hal itulah, gereja HKBP disebut lahir pada 7 Oktober 1861. Pada perkembangan berikutnya, penyesuaian nama HKBP didasarkan pada misionaris yang melakukan rapat pertama di Sipirok pada 7 Oktober 1861 tersebut. Adapun sebutan itu adalah Heyn, Klamer, Betz, dan van Asselt. HKBP. Nah, Sobat Kia semuanya, di video ini juga kita akan membahas tentang kehidupan para misionaris yang melatar belakangi berdirinya gereja HKBP tersebut. Misionaris Karl Wilhelm Heyn. Heyn lahir pada tanggal 26 Februari 1833 di Molokna, Jerman. Menikah dengan Therese Barum pada tanggal 21 Januari 1866. Heyn merupakan misionaris utusan RMG yang tiba di Sumatera, Tanah Batak pada tahun 1860. Beberapa buku menuliskan bahwa Heyn awalnya bertugas di Borneo dan bersama Klamer diinstruksikan untuk bermisi ke Tanah Batak. Tetapi dalam kartu kepegawaian yang dikeluarkan resmi oleh FEM, dulu RMG, sekarang UIM, ia diutus langsung ke Tanah Batak, Sumatera. Setibanya di Tanah Batak, Heyn bergabung dengan 3 orang misionaris yang sudah berpengalaman di Tanah Batak. Maka di dalam rapat pertama tersebut yang diadakan di Sipirok oleh para misionaris 7 Oktober 1861 diputuskan bahwasanya Heyn ditempatkan di Sigompulon untuk melakukan pekabaran Injil. Di Sigompulon, Heyn berhasil membentuk pos penginjilan dan sekaligus mendirikan jemaat atau gereja HKBP Sigompulon tahun 1862. Dan di tahun yang sama, Van Asselt mendirikan jemaat Pangaloan.
Pelayanannya dan keharuman nama Hein sangat dikagumi di Sigompulon. Hingga saat ini, pelayanan yang dilakukan oleh Hein menjadikan dia seorang tokoh yang sangat dikenal dan tidak bisa dilupakan atau diabaikan oleh hati warga Sigompulon. HKBP Sigompulon berada di Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hein wafat pada tanggal 6 Februari 1897. Demikianlah riwayat daripada Karl Wilhelm Hein di dalam penginjilannya yang dilakukan di Tanah Batak. Kemudian misionaris Karl Johann Klamer. Klamer lahir tanggal 19 November 1826 di Wesel, Jerman, dan menikah dengan Henriette Brandt pada tanggal 4 April 1861. Sebelum Klamer diutus untuk menginjil di Tanah Batak, dia sudah terlebih dahulu menjadi misionaris di Borneo. Ia tiba di Borneo pada tahun 1855 dan menginjili suku Dayak Ma'anyan di daerah Tamiang Layang, Kalimantan Tengah dalam kurun waktu pada tahun 1857 sampai 1859. Panggilan Tuhan sudah menunjukkan Klamer harus berangkat ke Tanah Batak, yang kemudian dia diinstruksikan untuk menginjili di Tanah Batak pada tahun 1861. Setelah tiba di Sipirok, Klamer berhasil memelihara hasil pelayanan yang dirintis Van Asselt sejak 1857. Bahkan mengembangkannya dari segi sarana fisik maupun pelayanan di bidang jemaat dan sekolah. Beliau punya hubungan baik dengan para pejabat pemerintah Belanda di Sipirok. Tuan Gubernur menyerahkan sekolah yang dipimpin oleh Van Asselt kepada Tuan Klamer. Kecintaannya terhadap suatu kemajuan kepada seluruh jemaat diwujud nyatakannya melalui Klamer menyuruh anak-anak sekolah datang ke rumahnya sebagai ruangan sekolah, menunggu terbentuknya sekolah yang layak pakai dengan ruangan yang lebih besar. Menurut sumber yang didapat Berich RMG, di sana dikatakan bahwasanya Klamer berniat untuk mendirikan sekolah yang layak dengan ruangan yang cukup luas untuk menampung anak-anak supaya mendapatkan pelajaran yang lebih baik. Permohonan itu disampaikan kepada pimpinan RMG di Wuppertal, Jerman. Pelayanan yang dilakukan oleh Klamer sangat berpusat pada pendidikan, perkembangan pengetahuan seluruh jemaat. Pengembangan di bidang spiritual juga termaksud bagian satu hal terpenting di dalam misi pelayanan Klamer. Pada tahun 1864, gedung gereja pertama di Sipirok telah selesai dibangun oleh Klamer. Pembangunan pendidikan dan pembangunan fisik gereja merupakan tembusan utama daripada Klamer, dan hal itu sangat mempengaruhi perkembangan kekristenan hingga pada saat ini di wilayah itu dan juga kepada persebaran seluruh kekristenan. Di masa pelayanan Klamer, dia berhasil membaptis jemaat pertama di Sipirok, yakni Thomas Siregar, Filipus Huta Barat, dan Johannes Huta Barat.
pada tanggal 25 Desember 1864. Setelah pelayanan yang memuaskan yang dilakukan oleh Klamer, pada tanggal 23 Februari 1919 di Geseke, Jerman, Klamer menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan lupa subscribe ya.